Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Sarip Munandar, guru SMA Negeri 1 Setiung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Tentu saja dimulai dengan pengertian deret aritmatika itu sendiri. Apa itu deret aritmatika? Adalah penjumlahan angka-angka pada suatu barisan aritmatika. Contoh, di sini diberikan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dan seterusnya sampai 41. Ini 5, 7, 9, 11 dan seterusnya ini diambil dari sebuah barisan aritmatika. Suku pertama 5, suku kedua 7, 3 9, suku keempat 11 dan suku terakhirnya 41. Jadi untuk menentukan deret aritmatika berapa hasilnya, biasanya kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah SN sama dengan setengah N kali U1 tambah UN. Jadi ini setengah N kali U1, ini suku pertama, UN adalah ini suku yang terakhir yang mau kita jumlahkan. Oke, jadi untuk deret aritmatika di atas, nah itu suku pertamanya 5 dan bedanya adalah 2. Jadi rumus barisannya kita ketahui dengan mudah, yaitu UN sama dengan 2N tambah 3. Dari mana ini? Ya, ini adalah 2N, 2 ini angka yang di depan, ini adalah selisih, dan plus 3. Kenapa ditambahkan 3 di sini? Ya karena 2 tambah 3 hasilnya itu adalah 5, suku pertama. Nah, jadi rumus barisan secara cepat dapat dicari dengan cara seperti itu. Nah, kemudian apabila UT adalah suku terakhir, maka UT sama dengan 2T tambah 3. Kalau kita lihat di sini pada barisan yang di atas, suku terakhirnya adalah 41. Sehingga UT 2T tambah 3 sama dengan 41, 2T sama dengan 41 kurang 3. Jadi sama dengan 38, sehingga T didapat 38 bagi 2 sama dengan 19. Jadi suku terakhirnya, nah ini suku terakhirnya nilainya 41 adalah suku ke-19. Nah, kemudian tentu saja 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dan seterusnya ditambah sampai suku terakhirnya 41. Ini simbolnya menjadi S19. S19 atau SAM 19. SAM itu artinya jumlah sampai 19 buah suku. Itu dalam barisan aritmatika, maka dapat rumusnya ini dapat ditentukan, yaitu S19 sama dengan setengah kali 19 kali 5 tambah 41. 5 ini adalah suku pertama dan 41 adalah suku terakhir. Jadi setengah kali 19, 5 tambah 41 adalah 46, jadi setengah kali, nah ini kita balik, kita tukar posisinya, jadi 19 kali 46, jadi 46 kali 19, jadi setengah kali 46 adalah 23, jadi 23 kali 19 dapatlah 437. Jadi kalau kita cari ini, 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11, tambah 13, tambah 15, seterusnya sampai suku terakhir, maka akan menghasilkan jumlah 437. Oke. Jadi itu pembahasan untuk soal yang nomor 1. Nah, kemudian lagi kita bahas soal yang berikut. Nah, soal yang berikut ini nomor 6. Nah, nomor 5 nggak usah, nanti aja kalau ada kesempatan yang lain. Suku keempat. Nah, jadi nomor 6 nih, suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 20 dan jumlah 5 suku dan jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 80. Pertanyaannya, jumlah 11 suku pertamanya adalah titik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Ya, tadi dalam soal disebutkan suku keempat adalah 20 dan jumlah 5 suku pertama, nah, itu S5.
S5-nya adalah ini, setengah kali 5 U1 tambah U5. Ini rumus yang kita punya. Kemudian karena S5 sama dengan 80, maka kita masukkan nilainya di sini. S5-nya 80, setengah kali 5, ini U1 tambah U5. Jadi sebelum kita selesaikan yang ini, maka kita kita hubungkan dahulu antara U1 dan U4. Jadi bagaimana hubungan antara U1 dan U4? Ini sama-sama kita ketahui bahwa U4 suku keempat adalah atau sama dengan suku ke-1 ditambah 3B. Dari mana? Ini U1 yang mau kita cari hubungannya, jadi U1 dengan U4, jadi U4 sama dengan U1 ditambah 3B. Kenapa ini 3B? Ya, karena 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi U4 adalah U1 tambah 3B. Jadi U4 ini berdasarkan soal yang sudah kita ketahui adalah 20. Soal di atas itu U4 itu adalah 20. Jadi sama dengan U1 tambah 3B, 20. Ini 3 plus 3B dipindah ruaskan jadi min 3B atau kurang 3B sama dengan U1. Jadi inilah hubungan kita punya, bahwa U1 itu bisa ditulis sebagai 20 dikurang 3B. Kemudian kalau kita hubungkan juga antara suku keempat dan suku kelima, maka U5 itu adalah U4 tambah 1B. U4 adalah U1 tambah 3B. Jadi U1 tambah 3B tambah 1B. Kemudian ini U1, 3B tambah 1B adalah 4B. Ya itulah. Jadi U5, U1 tambah 4B. Oke. Jadi berdasarkan ini, maka ini yang di atas tadi kita lanjutkan. 80 adalah setengah kali 5 kali U1 tambah U5. Kemudian 80 sama dengan 5/2. U1 tambah U1, tentu hasilnya 2U1. Tambah 4B. Jadi hasilnya 80 di sini sama dengan 5/2. Ini 2 U1. U1 itu apa tadi? Ini dia hubungannya. U1 adalah 20 dikurang 3B. 20 dikurang 3B, kemudian ditambah 4B di sini. Ya, U1 20 dikurang 3B dari mana? Itu dia. Kemudian ini ditambah 4B, tambah 4B. Kemudian kalau dilanjutkan lagi, maka 80 sama dengan 5/2, 2 kali 20, 40, 2 kali min 3B min 6B, tambah 4B, jadi 80 di sini sama dengan 5/2, ini 40, ini min 6B, tambah 4B, hasilnya adalah min 2B. Kemudian di sini karena ada 5/2, maka untuk menghilangkan penyebut, ini penyebut yang angka 2, kita kalikan dengan 2, maka hasilnya nanti 80 kali 2 yaitu 160. Ini 5/2 kali 2 dapatnya 5, jadi 5 kali 40 kurang 2B 160. Ini yang ini kita pindah ruas sebagai pengali, pindah ruas jadi pembagi. 160 bagi 5 sama dengan 40 dikurang 2B, sehingga 160 bagi 5 adalah 32. 40 dikurang 2B, jadi minus 2B sama dengan 32 dikurang 40. Jadi kalau dilanjutkan lagi, 32 dikurang 40 adalah min 8, sama dengan min 2B, maka itu B sama dengan min 8 bagi min 2. Min bagi min plus, jadi plus 4. Kemudian dari persamaan sebelumnya kita dapatkan 20 dikurang 3B sama dengan U1. Jadi atau U1 sama dengan 20 dikurang 3B. Ini dengan ini sama, cuma ditukar posisi. U1 yang di sebelah kanan jadi di kiri U1. Jadi U1 sama dengan 20 dikurang 3B sama dengan 20 dikurang 3 kali B. B nya itu selisih tadi udah kita dapatkan, yaitu angka 4.
20 dikurang 3 kali 4 adalah 12, dapatlah 20 kurang 12 sama dengan 8. Kemudian U11, U11 perlu kita cari. U11 itu dapat kita tuliskan U4 tambah 7B. Jadi antara dua suku ini U11 dengan U4 dapat kita hubungkan dengan rumus U11 sama dengan U4 tambah 7B. Jadi tambahnya ini 7B. Kenapa? 4 tambah 7 hasilnya 11. Jadi seperti itu. Oke, jadi U11 U4 tambah 7B sama dengan U4 ini tadi sudah kita peroleh, dapatlah 20 dalam soal diketahui. Kemudian tambah 7B. 7B, B-nya selisihnya adalah 4. Jadi 20 tambah 28. 7 kali 4 adalah 28, sehingga 20 tambah 28 adalah 48. Sehingga apa pertanyaannya? S11, jumlah suku sampai 11 buah dari barisan aritmatik yang dimaksud. S11 adalah, ini rumusnya, setengah kali 11, U1 tambah U11. Jadi langsung setengah kali 11, U1-nya 8, U11-nya adalah 48. Sehingga setengah kali 11 kali 8 tambah 48 adalah 56. Jadi setengah kali, ini kita tukar posisinya, 11 kali 56 jadi 56 kali 11. Setengah kali 56 adalah 28. 28 kali 11 adalah 308. Sehingga S11-nya adalah 308. Kalau kita lihat lagi option yang benar, berarti 308 adalah ini yang D. Jadi jawaban yang benar adalah D untuk soal yang di sini nomor 6. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang di sini, soalnya nomor 7. Jumlah bilangan bulat antara 10 dan 60 yang habis dibagi 3 adalah, jadi jika kita daftar maka soal tersebut sama juga dengan kita diminta untuk menjumlahkan angka-angka antara 10 sampai 60 yang mana mereka habis dibagi 3. Tentu saja dimulai dengan 12, kemudian 15, kemudian 18, kemudian 21, dan seterusnya. Sebab angka-angka ini semuanya bisa dibagi dengan 3. Oke, jadi 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21, seterusnya sampai yang terakhir tentu di sini 57. Nah, sekarang berapa? Berapa hasilnya? Untuk menentukan berapa jumlahnya, tentu kita harus tahu suku pertama, suku terakhir, dan jumlah pembentuk bilangan ini atau jumlah berapa suku yang dimaksud di sini. Jadi untuk menentukan berapa jumlah suku yang terlibat di dalam barisan ini, maka kita gunakan rumus barisan. Rumus barisan. Rumus barisannya yaitu UN sama dengan 3N tambah 9. Ini dapat cepat kita cari. Kenapa? Karena ini 3. Dari mana 3? 3 adalah selisih barisan 12 ke 15, 15 ke 18, 18 ke 21, itu selisihnya adalah 3. Kemudian 3N tambah 9. Kenapa ini harus ditambah 9? Ya karena ini 3 tambah 9 hasilnya adalah 12. Hasilnya adalah suku pertama. 3 tambah 9. Sehingga makanya rumus UN sama dengan 3N tambah 9. Kemudian kalau ini kita anggap ini adalah suku ke N, maka inilah nilainya 57. 3N tambah 9, 57, ini plus 9 pindah ruas jadi 57 kurang 9 sama dengan 3N. Ini 57 kurang 9 adalah 48, 3N sama dengan 48. Jadi N sama dengan 48 bagi 3 hasilnya 16. Jadi maka itu 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21 seterusnya sampai dengan tambah 57. Itu kalau kita cari berapa hasilnya atau berapa nilai penjumlahan tersebut, maka ini simbolnya adalah S 16, setengah kali 16 U1 tambah U16. Jadi setengah kali 16 adalah 8, ini U1, suku pertama adalah 12.
dan 57 ini adalah suku yang terakhir. Jadi 8 kali 69 adalah 552. Jadi jawaban yang paling benar, yang benarnya ternyata pada option A ini. Oke, apakah ada soal selanjutnya untuk kita bahas di bawahnya? Oh, tidak ada, cukup. Sampai di sini dulu. Jadi apabila kita ingin sukses, maka ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses. Maka itu Bapak berpesan di akhir kesempatan ini, mudah-mudahan kamu menjadi manusia-manusia pembelajar, tidak pernah berhenti untuk mencari tahu, tidak pernah berhenti untuk berpikir, tidak pernah berhenti untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam. Oke, akhir kata Bapak hanya bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikut.